Jangan jadi mantan juara. Ada banyak orang yang jadi juara, tapi sayangnya setelah itu jadi mantan juara. Saya berdoa buat saudara, jemaat keluarga Allah, Anda tidak akan pernah jadi mantan juara. Doa saya, Anda terus jadi juaranya, Anda terus jadi pemenangnya, bahkan lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke. Nah, jadi Tuhan mau kita bukan hanya jadi pemenang, tapi yang Tuhan mau kita jadi lebih dari pemenang. Menjadi pemenang itu bagus, tapi untuk kita menjadi lebih dari pemenang, sadari itu levelnya beda. Oke. Menjadi juara itu luar biasa, tetapi terus menjadi juara tantangannya berbeda. Itu sebabnya banyak orang yang hari ini menang, besok kalah. Sekarang melejit, tapi kemudian terjebak jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Berapa banyak Anda coba lihat orang-orang di sekeliling saudara, di kota saudara, orang-orang yang Anda tahu. Berapa banyak orang yang bisa sukses, melejit naik, tapi kemudian jatuh, hancur lebur. Berapa banyak yang kemudian naik jadi orang kaya, tapi setelah itu kehilangan semua kekayaannya. Berapa banyak kita mendengar orang-orang yang bisa beli rumah, tapi setelah itu rumahnya diambil paksa untuk pembayaran hutang. Berapa banyak orang yang tadinya ngalami glory, tapi kemudian lost glory, kehilangan kemuliaan, ikabot, kehilangan kemuliaannya. Jadi saya berdoa dalam hidup saudara, Anda tidak akan pernah jadi mantan juara. Doa saya, saudara terus jadi pemenangnya. Anda jadi lebih dari pemenang, bahkan jadi juara sejati. Di dalam panggilan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, dalam hidup saudara. Oke? Karena hal itu mungkin untuk dilakukan. Di dunia ini ada orang-orang yang tetap naik dan tidak turun. Ada orang-orang yang benar-benar bisa jadi juara sejati sampai akhir hayatnya, terus jadi lebih dari pemenang, ngalami kemenangan dan kemenangannya tambah besar dan kemenangannya semakin besar dan sangat besar, super besar. Dalam hidup ini ada orang-orang yang terus dibawa oleh Tuhan from glory to the next glory. To always greater glory. Always, selalu kemuliaan yang semakin besar. Sampai akhir hayatnya itu benar-benar isinya glory. Kemuliaan. Contohnya adalah Daud. Kita baca di 1 Tawarik 29 ayat 26 sampai 28. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Dia jadi raja. Dia berkuasa. Dia memerintah. Ayat 27, ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun totalnya ya. Di Hebron ia memerintah 7 tahun atas suku Yehuda, 7 tahun. Terus kemudian di Yerusalem atas seluruh bangsa Israel ia memerintah 33 tahun. Powerful sekali saudaraku. Jadi always greater and greater and greater glory. Ayat 28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Wow, 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 wow. Inilah lebih dari pemenang. Inilah champion, inilah juara, bahkan inilah juara yang sejati. Sampai akhir hayatnya, sampai dia menutup matanya, sampai putih rambutnya, lanjut usianya. Dia menutup semuanya dengan keadaan penuh kekayaan
dan kemuliaan, kemudian anaknya menggantikan, meneruskan dia. Amazing. Saya berdoa anugerah yang diterima dan dialami Daud ini, Anda juga terima, Anda juga alami dalam kehidupan saudara. Kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu penting sekali untuk kita mempelajari. Penyebab orang bisa mengalami lost glory. Penyebab seseorang mengalami kehilangan kemuliaan. Tadinya champion, tadinya juara, terus jadi mantan juara. Mari kita teliti. Mari kita pelajari apa penyebabnya sehingga kita bisa mengatasi penyebab-penyebab itu. Dan akhirnya kita yang jadi juara dunia sejati. Kita yang jadi pemenang lebih dari pemenang. Kita terus mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kita. Jadi mari kita teliti apa penyebabnya lost glory. Apa penyebab orang kehilangan kemuliaan. Yang pertama adalah dosa. Lack of integrity, tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, tidak bisa dipercaya oleh manusia. Begitu kehilangan kepercayaan Tuhan, kepercayaan manusia, habis, selesai. Lost glory, kehilangan kemuliaannya. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Tadinya full of the glory of God. Penuh kemuliaan Allah, ada di Taman Eden, penuh dengan kelimpahan. Tapi sayangnya jatuh dosa. Sin, dosa. Ketika jatuh dosa, kehilangan kepercayaan Tuhan. Akhirnya kehilangan segalanya. Kehilangan kemuliaan, kehilangan Taman Eden, kehilangan hidup kekal, kehilangan segalanya. Oke, Anda bisa pelajari kisah-kisah tragis dalam Alkitab. Tadinya pemenang, tadinya juara, terus jadi mantan juara. Simpson, tadinya pahlawan besar. Tapi setelah itu menyedihkan sekali, hidupnya di penjara, diperlakukan seperti kayak badut, jadi bulan-bulanan orang Filistin, dicungkil matanya, jadi buta. Walaupun di akhir kehidupannya dia bisa mengembalikan sebagian dari kemuliaannya, tapi satu momen itu dalam hidupnya dia habis-habisan. Sayang sekali. Ya. Jadi gara-gara dosa, gara-gara kompromi dengan yang namanya dosa, perzinahan, akhirnya habis, kehilangan kemuliaan. Oke. Kalau saudara renungkan dalam zaman kita sekarang ini, ada berapa banyak pengusaha, ada berapa banyak bisnismen yang kehilangan kepercayaan Tuhan. Kehilangan kepercayaan masyarakat, kepercayaan manusia, kepercayaan orang-orang yang penting. Sehingga akhirnya kehilangan segalanya. Kehilangan bisnisnya, kehilangan pernikahannya, kehilangan keluarganya, gara-gara dosa, gara-gara kesalahan. Hati-hati saudaraku, ya karena saya sudah melihat berapa banyak orang-orang sukses, orang-orang hebat, tapi lost it all. Karena dosa, karena kehilangan kepercayaan Tuhan, kehilangan perkenanan Tuhan, kehilangan kepercayaan manusia juga. Habis akhirnya. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya kenal banyak hamba Tuhan. Tadinya hamba Tuhan besar, dipakai Tuhan luar biasa, urapannya besar. Jadi berkatnya besar, tidak diragukan. Tapi sayangnya kompromi sama dosa. Akhirnya kehilangan pengurapan Tuhan. Akhirnya kehilangan kuasa Tuhan. Akhirnya kehilangan pelayanannya. Akhirnya akhir hidupnya mengenaskan. Padahal ini orang besar, hamba Tuhan besar, nabi besar, rasul besar, pendeta besar. Tapi sayang sekali. Ya. Sebaliknya, saya juga melihat ada orang-orang yang dalam hidupnya jadi teladannya sampai akhir hidupnya terus bersinar terang dan kemuliaannya tambah besar. Contohnya adalah Billy Graham. Ini nama besar, penginjil terbesar di zaman kita ini, saudaraku. Sampai akhir hidupnya, nama baiknya tidak ternoda, tidak tercoreng. Dan dia diangkat, dipercaya jadi penasehatnya para presiden Amerika Serikat. Dan pemimpin-pemimpin negara yang lain. Oke, kenapa? Karena menjaga integritas, menjaga kekudusan, menjaga kebenaran. Sama juga halnya dengan Pastor I.E. Adeboye. Sampai sekarang usianya sudah lebih dari 80 tahun.
Tapi dari sejak muda dia melayani Tuhan. Puluhan tahun dia mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Satu message yang terus-menerus menjadi signature dalam kehidupannya, yaitu the message of holiness. Pesan kekudusan, pesan hidup dalam kebenaran, pesan hidup dalam pertobatan. Dan itu dia pegang sungguh-sungguh. Jalannya lurus, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Dan benar-benar sampai di usia dia sudah lebih dari 80 tahun pun, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda bakal slowing down. Bahkan sebaliknya, Tuhan pakai dia dengan urapan yang semakin besar. Impact-nya semakin besar. Jadi berkatnya semakin besar. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dipertobatkan, diselamatkan. Pelayanannya semakin meluas sampai ke ujung bumi. Amazing, saudaraku. Ya, itu the power of integrity. Kalau kita jaga integritas, kalau kita jaga holiness, maka sama dengan greater glory. Pesan tentang kekudusan itu bukan pesan nggak boleh ini, nggak boleh itu. No. Itu pesan untuk greater glory. Oke, finalnya greater glory. Seperti saudara ngelihat, ya, orang-orang yang benar-benar menjaga hidupnya dalam perkenanan Tuhan. Doa saya Anda juga seperti itu. Ngalami kemuliaan Allah yang semakin besar dan bertambah besar. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, penyebab orang kehilangan kemuliaan, lost glory, adalah mismanagement. Mismanagement dari keuangannya, mismanagement dari SDM-nya, mismanagement dari hubungan dengan orang-orang sekelilingnya, mismanagement dari talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Anda harus mengerti prinsipnya, segala sesuatu yang tidak di-manage dengan benar, akhirnya kita akan kehilangan itu. Oke, itu yang dialami oleh hamba dengan satu talenta. Dia tidak mengelola talenta yang dipercayakan kepadanya dengan benar, akhirnya talenta itu diambil daripadanya. Sebaliknya, hamba dengan 2 dan 5 talenta bisa mengelola kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Talenta itu berkembang dari 2 jadi 4, dari 5 jadi 10. Dan tuannya berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow! Anda harus mengerti semua talenta Tuhan, semua hubungan yang ada dalam hidup saudara. Semua berkat keuangan yang Tuhan percayakan, semua pekerjaan, segala sesuatu pelayanan yang ada dalam hidup saudara. Kalau tidak dikelola dengan benar, Anda akan hilang. Semuanya itu akan hilang dari hidup saudara. Karena itu belajarlah untuk menjadi pengelola yang benar. Pengelola yang baik, hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka apa yang Tuhan percayakan hanya akan bertambah, berlipat kali ganda, non-stop, unlimited. Tuhan kerjakan itu dalam hidup saudara. Jadi jangan sampai mismanagement, jangan sampai salah mengelola. Anda boleh lihat dalam kisah sejarah ada berapa banyak keluarga-keluarga super konglomerat, top number 1, orang terkaya di dunia, keluarga terkaya di dunia. Tapi lost it all. Kehilangan segalanya. Harusnya kekayaannya nggak habis 7 keturunan. Harusnya kekayaannya gimana mikirnya ngabisinnya pun juga nggak bisa juga. Tapi habis. Kenapa? Karena mismanagement. Dari bisnisnya, dari keuangannya, dari hubungan-hubungan yang di sekeliling mereka. Salah satu contohnya adalah keluarga Vanderbilt. Itu salah satu keluarga terkaya di dunia pada zamannya. Tapi akhirnya kehilangan segalanya. Sekarang generasi keluarga itu yang masih ada, nggak ada yang topnya. Semua orang-orang biasa. Jadi ini kisah from riches to wreck. Tadinya juara, sekarang jadi mantan juara. Saya berdoa tidak ada satupun jemaat keluarga Allah yang jadi mantan juara. Doa saya, kita semua jadi juara, jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Saya belajar banyak dari hamba Tuhan namanya David Oyedepo. Tuhan percayakan talenta, Tuhan percayakan pelayanan, dan dia kelola dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma asal dikelola, tapi dia kelola dengan super excellent. Dan semua yang dikelola dengan super excellent, itu akhirnya sama dengan
pelipat gandaan yang masif, yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam setahun saja satu gereja bisa buka 11.000 gereja. Coba Anda bayangkan itu. Itu butuh manajemen yang very powerful. Gimana caranya dalam satu tahun satu gereja buka 11.000 gereja. Tahun sebelumnya buka 5.000 gereja. Coba Anda renungkan. Itu buat kebanyakan orang itu unimaginable. Itu kayak melampaui bayangan kita. Tapi semua yang di-manage dengan benar, dengan excellent, dampaknya pelipat gandaan dahsyat. Doa saya semua yang Tuhan taruh di tangan saudara akan mengalami pelipat gandaan yang dahsyat karena Anda belajar untuk mengelola dengan excellent. Oke, jadi belajar. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, penyebab orang menjadi mantan juara, penyebab orang kehilangan kemuliaan. Nomor 3 adalah loss of hunger for more. Kehilangan kelaparan untuk ngejar lebih lagi, ngejar lebih lagi, ngejar lebih lagi. Dulu dia punya kelaparan besar yang kayak gitu, ngejarnya kencang sekali. Karena itu prinsip firman Tuhan, berbahagialah yang lapar, ia akan dikenyangkan. Berbahagialah yang haus, ia akan dipuaskan. Karena itu dia mengalami kemenangan besar. Sayangnya sebagian orang setelah mengalami kemenangan besar, akhirnya zona nyaman, akhirnya berhenti, sudah puas, akhirnya kehilangan kelaparannya, nggak lagi ngejar seperti itu, nggak lagi berani bayar harga, berani nabur seperti sekarang, lebih banyak ya playing safe, sekarang lebih banyak menikmati saja, dan resultnya sudah pasti stagnasi, akhirnya ngalami kemunduran, akhirnya jadi mantan juara. Jadi jangan pernah kehilangan kelaparan untuk ngejar lebih lagi, rencana Tuhan lebih lagi, pengenapan urapan Tuhan lebih lagi, kepenuhan Roh Kudus lebih besar lagi. Karena di dalam Tuhan ada urapan yang tidak terbatas. Oke, rencana Tuhan itu tidak terbatas. Seberapa banyak Anda mengejar, sebesar itu Tuhan akan manifestasikan, jadikan itu dalam hidup saudara. Kita baca Wahyu 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini warning kepada jemaat Efesus. Kehilangan kasih mula-mula, kehilangan kelaparan roh yang besar. Dan Tuhan ngomong, kamu sudah jatuh loh. Jadi ternyata jatuh itu tidak selalu jatuh dalam dosa. Tapi yang namanya jatuh di mata Tuhan, itu ketika kita kehilangan kelaparan roh yang besar. Tidak lagi ngejar Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti dulu. Tidak lagi berani bayar harga, komitmennya sama Tuhan seperti dulu. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula seperti itu, Tuhan ngomong, di mata Tuhan kita sudah jatuh. Dan kalau kita teruskan itu sampai di satu titik, kaki dian kita diambil, kepercayaan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita, anugerah Tuhan, kemuliaan yang Tuhan manifestasikan dalam hidup kita diambil. Lost glory, kehilangan kemuliaan. Kenapa? Karena kehilangan kelaparan yang besar. Berapa banyak saya perhatikan hamba-hamba Tuhan besar, setelah dibawa besar, terus berpuas diri, akhirnya jadi mantan juara. Berapa banyak pejabat-pejabat, berapa banyak pengusaha-pengusaha besar, orang-orang besar, nama-nama besar, sampai di satu titik sudah, maka selesai mereka. Kaki diannya diambil, blessingnya dari Tuhan diambil. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara doa dan kobarkan, bangkitkan lagi supaya kelaparan dalam diri saudara, kelaparan roh itu tidak pernah berhenti. Bahkan kelaparan roh itu tambah besar, tambah lagi. Saya melihat ya, orang-orang yang dibawa Tuhan maju dan semakin maju dan tambah maju. Cirinya satu, kelaparan rohnya selalu berkobar semakin besar dan tambah besar. Dalam bidang apapun saudara, ayo kita minta kelaparan roh yang lebih lagi
untuk mencari wajah Tuhan lebih lagi dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi dinyatakan, dimanifestasikan dalam hidup kita. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.